Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Ya, Suce berada di rumah. Kembali lagi kita berjumpa dengan saya Suce Natasya dan bersama kita semua di sini dengan Maha Guru Sukawati Prasna, Amitofo Maguru. Amitofo Suce Natasya. Nah, hari ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang mengenai upacara api homa yang akan diadakan di Vihara Sukawati Prasna pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 dengan tema upacara yaitu Damaru Pelenyap Kemelekatan Ego dan Kilesa Dakini Maci Labdron. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Maha Guru. Ya, Maha Guru, Dakini Adinata kita untuk upacara di bulan ini itu Dakini Maci Labdron. Nah, mungkin untuk beberapa masih banyak yang belum familiar dengan Dakini ini, Maha Guru. Iya, nah, mungkin bisa ceritakan ke kita semua siapakah sosok dari Dakini ini yang juga sebelum-sebelumnya pernah saya dengar membimbing Maha Guru. Ya. Betul. Nah, ini ada ceritanya nih ya, Suce ya. Silakan Maha Guru. Iya, terima kasih Suce Natasya. Pertama-tama saya ucapkan salam Buddha Dharma kepada semua Suce umat Dharma yang mengikuti video penjelasan tentang Adinata dan juga tema upacara api homa yang akan diadakan di Vihara Sukawati Prasna di bulan ini. Ya, baik untuk api homa pada bulan ini Adinatanya adalah Dakini Maci Labdron, ya. Dakini Maci Labdron ini yang seperti yang tertampak pada gambar background ini dan juga rupang-rupang yang ada di depan. Beliau merupakan inkarnasi dari Dakini Yeshashogal. Oh, Dakini Yeshashogal. Ya, jadi pada zaman Yeshashogal dulu kan gurunya adalah Padmasambhawa Guru, dan kemudian beliau juga memiliki namanya pasangan berlatih yang namanya Atsara Saleh, ya. Kemudian Padmasambhawa juga sudah meramalkan bahwa setiap tokoh-tokoh penting di dalam Yeshashogal itu akan ketemu lagi di dalam kehidupan selanjutnya, gitu ya. Jadi Yeshashogal menjadi Maci Labdron, Padmasambhawa Guru itu menjadi salah satu guru dari Maci Labdron, yaitu Padampa Sangje. Ya, kemudian Atsara Saleh juga menjadi suami dari Maci Labdron, yaitu Topa Badra. Begitu ya. Jadi Maci Labdron ini merupakan salah satu yogini di abad ke-11. Ya, beliau lahir tahun 1055. Ya, merupakan salah satu ya yogini ataupun guru Buddha Tantranya Tibet yang mengajarkan tentang ajaran Chot dan juga Mahamudra. Ya, jadi Maci Labdron ini dalam wujud posisi berdiri dengan satu kaki kirinya menginjak teratai, ya, tubuhnya berwarna putih, kaki kanannya ditekuk ke atas, kemudian memiliki dua lengan dan satu wajah. Lengan kirinya itu memegang wajra ganta, tangan kanannya memegang damaru. Ya, beliau memiliki 3 mata. Tubuhnya berhiaskan ornamen-ornamen ratna. Ya, di belakangnya juga terdapat kobaran api. Ya, nah ini Dakini Maci Labdron merupakan salah satu istadewata yang membimbing seorang sadaka tantra untuk mendapatkan keberhasilan di dalam sadhana persembahan tubuh. Ya, jadi persembahan tubuh ini adalah merupakan salah satu tahapan, bisa dibilang tahapan yang lumayan tinggi juga ya. Karena di saat kita mendapatkan tahapan sadhana persembahan tubuh itu kita benar-benar sudah berhasil mengalami keberhasilan dalam spiritual kita, ya. Nah, biasanya kalau kita berhasil di dalam sadhana persembahan tubuh itu kita akan bisa membuat para Buddha Tathagata berkenan untuk memberikan bimbingan kita secara dharma ataupun ajaran dari Buddha Tathagata. Begitu. Jadi merupakan istadewata untuk pelatihan spiritual tingkat tinggi juga. Gitu. Ini sekali ya, sangat beruntung sekali. Dengan Maha Guru waktu itu juga pernah dibimbing oleh beliau ya, Maha Guru ya. Betul. Dibimbing, sebenarnya bimbingan beliau itu adalah bagaimana saya untuk bisa memvisualisasikan tubuh sendiri
untuk dipersembahkan ya kepada para Buddha dan juga kepada semua makhluk di enam alam gati ya, alam samsara gitu. Jadi di dalam visualisasi tersebut dibimbing sama Dakini Maci Labdron, beliau itu mengeluarkan Wajra Kartika ya, wajra sabitnya dia tuh yang bisa dipegang oleh para Dakini. Nah, wajra sabit itu memotong bagian-bagian tubuh dari Mahaguru begitu. Kemudian bagian tubuh tersebut itu dipersembahkan, kemudian berubah menjadi amerta putih dan juga amerta merah gitu. Jadi itu dipersembahkan kepada para Buddha dan juga ke enam alam menderita begitu ya. Dan salah satu praktek ajaran beliau juga menginstruksikan saya untuk pergi ke salah satu kuburan ya, pekuburan yang di daerah Bali gitu. Karena memang ajaran beliau itu adalah untuk mengatasi yang namanya ketakutan ya, rasa takut kita harus melawan rasa takut. Kemudian kita juga belajar untuk mempersembahkan tubuh kita untuk semua makhluk gitu tanpa membedakan. Bagus sekali ya. Tentu saja itu harus ada pondasi-pondasi yang kuat ya, Mbak Guru sebelumnya. Iya, makanya beliau kan Istadewata tingkat yang tinggi ya di dalam latihan praktek tantra gitu. Jadi biasanya kita sudah berhasil dalam setiap tahapan-tahapan pelatihan spiritual kita gitu, sesuai dengan metode tantra yang kita jalanin gitu. Bagus sekali ya. Bisa tahap-tahap udah mau menuju tahap-tahap akhir lah gitu. Nah, lalu untuk tema dari upacara Api Homa nanti itu adalah Damaru. Damaru yang salah satu dipegang oleh beliau, mengambil tema Damaru pelenyap kemelekatan ego dan kilesa. Apakah ini tema ini juga diperuntukkan untuk mungkin para umat sedharma yang mungkin masih pelatihan dirinya masih tingkat awam atau menengah seperti itu, Mbak Guru? Iya. Jadi ini dibutuhkan untuk semua praktisi tantra ataupun sadaka tantra yang walaupun mereka masih di dalam tahapan dasar maupun sampai tahapan tinggi. Ya, walaupun beliau Istadewata tingkat tinggi dalam tahapan spiritual tantra, tapi di dalam upacara Api Homa ini beliau berkenan untuk memberikan berkah kepada kita semua untuk bisa melenyapkan kemelekatan ego dan kilesa bagi setiap tahapan pelatihan diri. Oke, berarti ini bisa dibilang dalam kesempatan kali ini khusus ya, Mbak Guru ya. Khusus. Melalui itu tadi ya, Damaru pelenyap kemelekatan ego dan kilesa. Nah, ini merupakan berkah yang sangat berharga sekali khususnya buat kita semua, karena kita sebagai manusia biasanya memiliki kemelekatan yang tinggi ya, Mbak Guru. Iya, hambatan terbesar setiap pelatih diri ya, hambatan terbesar mereka untuk bisa mencapai tingkatan-tingkatan dalam pelatihan diri mereka itu kemelekatan ego dan kilesa gitu kan, karena itu selalu aja muncul di setiap tahapan kita, baik kita tahapan yang masih dasar mau menengah maupun yang tinggi, itu selalu muncul gitu. Itu ego dalam diri ya kan, kilesa dalam diri ya kan, itu yang banyak sekali menghambat gitu. Nah, kadang kan kita berpikir ya, kadang kita melakukan satu kesalahan kayak pelanggaran gitu ya, atau kita melakukan sesuatu perbuatan jahat. Kadang kita kan suka berpikirnya adalah, oh ini nih gangguan setan gitu kan ya, gangguan marah, gangguan marah gitu kan, gitu. Ya sebenarnya kalau ajaran dari Maci Labdron itu sendiri tuh adalah rintangan itu dari diri kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya setan itu apa ya, sesuatu hal yang bukan satu hal kayak benda hitam yang menyeramkan atau gimana gitu kan ya. Tapi menurut beliau itu setan itu adalah ego dari diri kita sendiri gitu. Jadi seperti kayak kita yang menciptakan hal tersebut gitu, Mbak. Iya, kita yang menciptakan setan itu sendiri dari dalam diri kita gitu. Ya kan? Yang siapa yang gitu yang menghasut kita atau apa itu timbul dari pikiran kita karena berdasarkan ego dalam diri kita gitu. Makanya juga nggak hilang-hilang ya, Mbak. Iya, makanya beliau bilang bahwa kalau kita udah nggak memiliki ego, maka setan juga udah nggak ada. Oh, begitu. Wah, kata-kata yang bagus ya. Iya. Kalau kita ada ego, setan tidak ada. Iya betul. Kalau misalkan masih ada ego, ya kan itu berarti setan masih ada, masih ada dalam diri kita, masih akan selalu menyertai kita gitu, dimanapun kita berada.
gitu. Jadi ego lah kuncinya gitu. Itu ya satu hal yang pasti dimiliki oleh manusia ya, Guru ya. Betul. Betul. Nah, karena itu sesuci semua, ini kesempatan yang sangat bagus sekali ya. Tentu saja pemberkah dari Dakini Magic Club ini membantu kita pasti maju dalam pelatihan diri kita di setiap tahapan ya, Mbak Guru ya. Iya, betul. Jadi jangan berpikir bahwa oh ini mungkin Adinata tinggi, mungkin saya masih pelatih diri masih baru-baru gitu, Mbak Guru. Terkadang banyak orang yang berpikir demikian, Mbak Guru. Banyak yang gagal karena masalah ego itu gitu. Ya kan, kadang-kadang di saat kita berlatih di tahapan-tahapan tertentu itu kan pasti kan kita kadang-kadang juga suka ada waktunya timbul yang namanya kayak keangkuhan kita naik ya kan, kesombongan kita mulai naik. Nah di saat itu kita mulai tidak menerima mungkin pandangan, ya kan, nasihat, ya kan, kritik dan lain sebagainya gitu. Di saat itu kita nggak sadar kalau kita sedang ada ego itu gitu. Nah itu yang kita harus bisa melawan. Ya, itu kan ego setiap manusia itu kan pasti kan mereka selalu berusaha untuk juga mementingkan diri sendiri gitu kan ya. Jadi biasanya karena kita juga punya yang namanya sifat dasar itu ya kan, ego itu ya, sehingga kita pun juga selalu berusaha untuk mencari yang menambah pembenaran bagi diri kita sendiri. Membenarkan diri terus. Iya, begitu. Nah, sebenarnya dari pembenaran yang selalu kita berusaha selalu cari gitu kan, selalu berusaha kita mau ungkapkan itu yang akhirnya memunculkan yang namanya setan ini gitu, ya kan, gitu. Jadi ya setan yang menghasut kita, ya kan, mungkin siluman pikiran yang menghasut kita gitu kan ya, mengintimidasi kita, ya kan, kasih kita kata-kata yang yang membuat kita nggak bisa begini nih ya kan, saya harus begini nih gitu kan. Nah biasanya kalau seperti itu ya berarti kita masih dikuasai oleh ego diri sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita belajar untuk bisa mengalahkan diri kita sendiri gitu kan, walaupun kadang kita berpikir kalau saya mengalahkan diri sendiri kita lemah, enggak gitu kan ya. Jadi sebenarnya di saat kita dalam situasi seperti itu kita jangan mengalah, mundur selangkah untuk menang. Begitu ya kan, karena di saat kita sudah mulai bisa mengalahkan ego ya baru ada keberhasilan di dalam pelatihan diri. Seperti itu ya. Pasti saat kita sudah berhasil mengalahkan ego, kita sudah berhasil memahami tentang penderitaan ya kan, rasa sakit yang kita alami di saat kita mau mengalahkan ego itu saat itu kita mendapatkan ya itu konfirmasi keberhasilan dari para guru-guru spiritual. Jadi untuk mengalahkan ego ini memang ada beberapa terkadang pendapat bahwa kalau kita mengalahkan ego, aku tuh mungkin untuk tahapan-tahapan yang di akhir saja, misalkan kalau saya kan masih baru nih atau mungkin masihnya menengah, jadi ya kalau ada ego gini ya lumrah lah. Tapi itu sebenarnya juga udah satu pembenaran ya, Mbak Guru ya. Iya, itu juga merupakan satu pembenaran ya kan. Jadi yang namanya godaan ego itu sebenarnya tidak melihat kita sudah melatih diri atau belum, ya kan? Kita nggak melatih diri pun juga kita selalu diinikan dengan ego itu kan. Nah di saat kita melatih diri, mungkin kita masih ada kayak namanya bantuan kayak warning, dapat kasih nasihat gitu kan dari guru-guru spiritual kita gitu kan. Walaupun kita di tahap dasar, itu juga tetap kita harus menghadapi yang namanya kemelekatan ego itu gitu. Akan dimunculkan gitu, ya kan? Cuman mungkin tahapannya, levelnya lebih kecil. Semakin meningkat, semakin egonya dinaikin lebih tinggi lagi gitu kan? Seperti itu. Naik bertahap terus. Bertahap terus gitu. Itu artinya kalau misalkan kita semakin sulit untuk mengatasi ego kita, ya kan? Maka kita udah bisa tahu bahwa ini berarti saya bisa semakin naik tingkat. Naik tingkat. Iya, gitu. Semakin sulit semakin naik tingkat gitu kan. Itu ya, sesuci ya. Jadi jangan merasa down gitu ya, Mbak Guru. Iya. Kita harus semangat terus. Apalagi dengan adanya berkah dari Dakini Magic Club di upacara Pihoma nanti ini. Ya, ini sangat baik sekali buat kita semua. Jadi bisa menggunakan Damaru pelenyap kemelekatan ego dan kilesa itu. Untuk nanti penggunaan Damaru ini, Mbak Guru apakah ditaruh di altar atau mungkin ada ritual tertentu yang kita menggunakan Damaru ini atau seperti itu? Biasanya kita taruh di altar karena kan ini kan alat musik ritual dan juga alat suci ritual di dalam praktek tantra.
khususnya di dalam kita berlatih kayak meditasi batin, ya kan, terus juga visualisasi, ya kan. Jadi di saat kita mau bermeditasi batin, ya kan, mungkin kita sedang agak kacau gitu kan, agak galau atau apa gitu ya. Sementara lagi mau meditasi atau sadhana itu ngalamin apa ya, gangguan sehingga kita aduh kayaknya nggak bisa sadhana nih atau gimana gitu ya. Jadi saat kita melakukan sadhana atau menjapa mantra, kita bisa menggunakan damaru ini gitu. Jadi kita bisa menggunakan damaru ini kayak kita ya sambil menjapa mantranya Dakini Macik Labdron. Oke. Seperti itu. Tapi kita harus terkonsentrasi mendengarkan suara ininya gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah lebih tenang, kemudian kita baru selesaikan, baru kita mulai sadhana lagi. Seperti itu. Jadi itu bisa membuyarkan. Sampai tenang aja gitu ya, Mbak Guru ya? Iya. Harus berapa 108 kali mantra gitu? Tergantung kondisi dari pikiran dan batin masing-masing sadaka gitu. Bagus sekali ya. Makanya dan untuk nanti Abhiseka Sadhana ini pun juga di saat upacara Pihoma nanti ya, Mbak Guru ya? Betul, akan diberikan abhisekanya. Wah itu ya Sesja ya, mungkin kalau yang Sesja di rumah, banyak soalnya Mbak Guru kalau mau salah satu gangguan dari rintangan dari kita mau sadhana itu biasanya saya tunggu saya tenang dulu nih hati saya, tapi nggak tenang-tenang Mas. Iya. Nggak tenang-tenang Kenyataannya gitu. Iya, tunggulah nantilah, Betul. besok lah, kalau nggak ya udah sebulan 2 bulan masih gitu. Karena biasa kan kalau kilesa seperti itu Pak Guru atau ego itu kan dia kalau Makin kita lama tidak, makin kusut. betul, makin Gitu. lama makin dalam ya Pak Makin Guru. dalam ya. Jadi semakin ini maka semakin kita akan menarik diri gitu dari pelatihan diri kita gitu. Dan permasalahannya pun juga malah semakin lebih kompleks Iya. gitu. Belum Makin ditambah sulit. lagi. Ya gitu. Tambah lagi yang baru lagi gitu. Jadi ya apa ya? Jadi nggak bisa kita hindari akan hal itu gitu. Kan permasalahan ataupun segala sesuatu hal yang kurang nyaman gitu yang kita dapatkan di dalam pelatihan diri maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus hadapi gitu dengan satu keberanian gitu. Iya, Jadi kita harus belajar mengambil teladan dari Macik Labdron, yaitu keberanian itu gitu. Jadi berani masuk ke kuburan, berlatih di kuburan gitu kan ya, mempersembahkan tubuh kita gitu. Ya kan, visualisasi tubuh kita dipotong-potong gitu kan, tapi kita mempersembahkannya untuk para Buddha dan para makhluk di 6 alam samsara. Jadi dengan begitu kita udah nggak ada ego lagi gitu. Ya kan? Kalau kita merasa kayak tersakiti, ya kan, merasa apa ya, teraniaya gitu kan, berarti kita masih ada egonya sangat besar di dalam diri kita. Sampai nangis gitu ya. Iya. Sakit gitu. Apalagi ya. sampai ada kebencian dan dendam, lebih parah lagi gitu. Itu egonya sangat besar banget. Tapi terkadang Mbak Guru, bagi para pelatih diri gitu ya Mbak Guru, terkadang kan kita membutuhkan dalam meditasi itu kan kita membutuhkan ketenangan, lalu mungkin ada kata-kata nasihat, perenungan lah yang kita dapat. Sedangkan untuk masuk ke dalam perenungan tersebut, dia masih itu tadi ya, masih dipenuhi dengan itulah, mungkin masih nangis-nangis, dadanya masih sakit. Nah, untuk memulai ini sulit sekali Mbak Guru. Iya. Inilah mungkin cara berkah ini, dari ini ya. Berkah dari Dakini Macik Labdron ini untuk menggunakan damaru, pelenyap kemelekatan ego dan kilesa ini. Sehingga Gitu. saat kita mau memulai masuk itu, mungkin kita punya batin tuh sudah lebih ternetral gitu kali. Iya, itu kan memotong. Jadi kan damaru ini kan juga adalah memotong apa ego dan juga kilesa yang ada dalam diri kita. Jadi potong sama beliau sehingga itu ego kilesa itu pun juga bisa dipersembahkan kepada alam semesta gitu. Dan kita juga bisa meneruskan, yaitu mau Ya, meditasi, meneruskan juga pelatihan lebih diri kita dengan lebih tenang. Wah, ini bagus sekali ya Sesja ya. Jadi dari manfaat ini nih bisa semakin membuat kita itu dalam pelatihan diri itu mengurangi rintangan, ya, rintangan besar yang biasanya dialami oleh kita para pelatih diri ya, yaitu itu tadi ya, kilesa, ego ya. Kita mau meditasi pun juga berat biasanya. Ya, kita biasa menunggu tenang, tapi tidak tenang-tenang. Nah, inilah berkah dari Dakini Macik Labdron untuk kita semua, supaya kita pelatih diri dari Skoti Tantra maju terus ya, dapat semakin fokus ya Mbak Guru ya. Betul, dalam melatih bisa dirinya, fokus. dalam melatih meditasinya. Nah, ini sungguh sangat berkah yang luar biasa sekali. Nah, bagi Sesja
yang ingin berpartisipasi menjadi donatur upacara ini, ya tersedia paket donatur. Yang pertama seperti biasa donatur utama yaitu mendapatkan rupang dari Dakini Macik Labron dan juga damaru, ya damaru pelenyap Tidak damaru, cuma rupang Dakini Macik Labron aja. Oh, hanya ada anak ini saja, Ma Guru. Oh, hanya rupangnya saja ya, sesuai ya. Kali ini. Kali ini ya. Nah, kali ini hanya rupangnya saja, ya. Nah, lalu untuk donatur yang kedua baru mendapatkan damaru ini ya, saja, Ma Guru ya. Nah, damarunya saja, ya. Lalu ada juga donatur sukarela dan juga partisipasi dalam penulisan link file ataupun maupun form. Nanti bisa menghubungi Sece Yang Manin ya, untuk informasi nanti akan ditertera di video ini di deskripsinya. Jadi Sece, dan untuk abiseka sadana dari Dakini Macik Labron ini ya juga harus datang langsung ya. Nah, datang langsung. Jadi jangan lupa Sece, sekali lagi hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 ya. Jam 1 siang ya, pukul 1 siang sampai selesai. Hadirilah dan juga ikut berpartisipasi dalam upacara yang penuh dengan berkah ini untuk kita semua. Demikian penjelasan upacara Api Homa untuk bulan Agustus ini. Semoga bermanfaat untuk Sece semua. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amitofo.